Selamat pagi Bapak dan Ibu juri. Perkenalkan kami dari tim NCC Lab, Institut Teknologi 10 November, yang beranggotakan saya Paramastri, saya Wasilatul, dan saya Siraj. Dengan bimbingan Ibu Nurul Fajrin Aryani, Eskom MSC, kami persembahkan Lingkar Puan, aplikasi edukasi dan pendampingan penyintas kekerasan terhadap perempuan. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia merumuskan target pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Salah satu target yang dirumuskan sesuai poin kesetaraan gender adalah menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi. Namun, angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun terakhir meningkat sebanyak 792%. Di balik angka itu, nyatanya masih banyak penyintas kekerasan terhadap perempuan yang cenderung tidak berani bercerita atau melapor disebabkan adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penyintas dan ketidaktahuan cara melapor. Di sisi lain, mereka mengalami trauma yang mendalam tanpa berani datang ke psikolog karena adanya stigma tentang kunjungan ke psikolog yang tidak kalah buruknya. Mereka pun hanya bisa mencurahkan hati di media sosial tanpa mendapat solusi. Mereka akan tetap trauma dan kasus mereka akan tetap terkubur. Disinilah Lingkar Puan hadir untuk membantu para penyintas kekerasan terhadap perempuan tersebut. Hingga saat ini, proses pengembangan perangkat lunak Lingkar Puan terdiri dari 4 fase, yaitu analisis kebutuhan, desain perangkat lunak, implementasi, dan pengujian. Proses analisis kebutuhan dilakukan dengan mengamati aktivitas para penyintas di sosial media. Pada setiap unggahan tentang kekerasan terhadap perempuan yang kami temukan, selalu terdapat komentar yang berisi cerita penyintas tentang traumanya atau kasusnya yang terkubur. Lalu, kami melakukan wawancara dengan mahasiswa ilmu psikologi untuk mengetahui sejauh mana konsultasi online dapat membantu penyintas dalam menghadapi traumanya. Dan kami juga melakukan wawancara dengan mahasiswa ilmu hukum untuk mengetahui sejauh mana orang dengan latar belakang ilmu hukum dapat membantu penyintas dalam pelaporan kasusnya. Dari analisis kebutuhan tersebut, kami merancang fitur-fitur untuk Lingkar Puan. Terdapat 4 macam pengguna Lingkar Puan yang kami sebut sebagai Puan, rekan cerita, rekan hukum, dan penilik. Lalu, apa saja yang bisa pengguna lakukan di Lingkar Puan? Secara umum, pengguna dapat membaca artikel yang mensupport para penyintas. Artikel tersebut dapat berupa artikel edukasi atau pengalaman pribadi yang ditulis oleh Puan, rekan cerita, atau rekan hukum. Dengan menciptakan lingkungan yang mensupport penyintas, diharapkan pengguna merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita dan dukungan melalui kolom komentar. Lalu, Puan dapat melakukan konsultasi psikologi bersama rekan cerita untuk membantu menghadapi traumanya. Puan juga dapat melakukan konsultasi hukum bersama rekan hukum untuk membantu mengetahui apakah yang mereka alami dapat dibawa ke ranah hukum serta tata cara pelaporannya. Konsultasi psikologi dan konsultasi hukum tersedia secara gratis selama 20 menit dalam 1 kali pengajuan. Namun tidak perlu khawatir, jika ingin melakukan konsultasi lebih lama, Puan akan dikenakan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan aplikasi konsultasi online lain ataupun datang langsung ke tempat praktik. Dan yang terakhir, penilik dapat menilai kiriman artikel dari pengguna lain. Artikel yang dirasa layak akan dipublikasikan di Lingkar Puan. Seluruh rancangan fitur perangkat lunak Lingkar Puan kami implementasikan dalam bentuk web, agar pengguna dapat mengakses dimanapun, kapanpun, dan dengan menggunakan perangkat apapun. Kami menggunakan text timer. Implementasi database diimplementasikan dengan MongoDB. MongoDB dipilih dengan alasan performanya yang optimal untuk rancangan aplikasi ini dan tidak diperlukannya struktur tabel karena MongoDB otomatis memiliki struktur tabel yang fleksibel. Lalu, untuk implementasi front-end, kami menggunakan React.js. React.js dipilih karena sesuai dengan tampilan yang real-time dan memiliki reusable komponen yang banyak. Dan terakhir, implementasi back-end, kami menggunakan Node.js dan Express.js. Node.js dan Express.js dipilih sebagai pilihan agar memudahkan proses real-time dan melengkapi Stack.js agar dapat di-maintain dengan mudah. Dalam mengembangkan perangkat lunak Lingkar Puan, kami menggunakan metode Scrum. Metode ini cocok digunakan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dalam waktu singkat karena memiliki sifat iteratif dan inkremental. Tiap iterasi yang berlangsung selama 1 minggu, kami melakukan penurunan task, koordinasi harian,
evaluasi tas, dan perencanaan peningkatan kinerja untuk iterasi selanjutnya. Setelah implementasi selesai, kami menggunakan pengujian dengan melibatkan 6 masyarakat umum, 6 orang penyintas, dan 5 orang dengan latar belakang psikologi, dan 5 orang dengan latar belakang hukum. Dari hasil pengujian tersebut, didapatkan bahwa 20 responden tidak mengalami error saat menjalankan fitur-fitur lingkar puan. Kami temukan bahwa 2 responden mengalami error disebabkan karena resolusi layar yang digunakan. Lalu, 19 responden berpendapat bahwa tampilan lingkar puan memudahkan pengguna. 22 responden berpendapat bahwa adanya artikel dapat mengedukasi masyarakat dan menumbuhkan rasa aman penyintas untuk ikut bercerita. 16 responden berpendapat bahwa konsultasi psikologi dapat membantu penyintas dalam menghilangkan traumanya. 17 responden berpendapat bahwa konsultasi hukum dapat membantu penyintas mengatur kasus kekerasan yang dapat dilaporkan serta tata caranya. Dan sebanyak 20 responden menyatakan tertarik untuk bergabung di lingkar puan, baik sebagai puan, rekan cerita, maupun rekan hukum. Untuk memastikan keberlanjutan aplikasi kami sudah menyusun timeline sebagai berikut. Pada bulan ini, kami sedang melakukan branding melalui akun @lingkar_puan di Instagram dan Twitter untuk memperkenalkan aplikasi kami dan mengenalkan pentingnya isu kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat luas. November 2020, kami melakukan perekrutan rekan cerita dan rekan hukum. Desember 2020, diadakan pengisian artikel edukasi oleh rekan cerita dan rekan hukum. Januari 2021, kami mempublikasikan aplikasi kami yang telah teruji dan sudah siap untuk dioperasikan oleh para pengguna. Februari 2021, kami membangun kerjasama dengan beberapa lembaga perlindungan perempuan. Maret 2021, kami juga membangun kerjasama dengan kantor advokasi untuk pembuatan legal opinion. Dan yang terakhir, April 2021, ketika aplikasi kami semakin berkembang, kami membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk bergabung bersama kami sebagai rekan cerita dan rekan hukum. Puan dapat mendaftarkan diri dengan mengisi email, nama, dan password. Lalu Puan diharuskan melakukan verifikasi akun melalui email. Di lingkar Puan terdapat artikel edukasi yang ditulis oleh rekan cerita, rekan hukum, maupun artikel pengalaman pribadi Puan. Dengan menyediakan berbagai artikel yang mensupport penyintas, diharapkan Puan dapat merasa lebih nyaman untuk ikut bercerita dan saling memberi dukungan di kolom komentar. Puan juga dapat mengajukan konsultasi psikologi dengan mengisi tanggal, jam, dan durasi yang diinginkan. Setelah konsultasi diterima, Puan dapat melakukan chat secara real time dengan orang yang memiliki latar belakang ilmu psikologi, sehingga Puan dapat merasa terbantu untuk menghadapi traumanya. Selain itu, Puan juga dapat mengajukan konsultasi hukum. Puan akan dibantu oleh orang yang memiliki latar belakang ilmu hukum untuk mengetahui kasus yang dapat dibawa ke ranah hukum serta tata cara pelaporannya. Puan juga dapat menulis artikel edukasi atau pengalamannya sendiri. Seluruh artikel yang dikirim akan dinilai oleh tim penilik yang memiliki pemahaman lebih seputar kekerasan terhadap perempuan. Puan dapat membagikan artikel di lingkar Puan kepada siapapun, karena artikel dapat dibaca tanpa harus memiliki akun. Sehingga diharapkan akan tercipta ruang yang aman bagi perempuan. Akan tercipta masyarakat yang mendukung penyintas kekerasan terhadap perempuan. Akan tercipta keberanian penyintas untuk bercerita serta melapor. Dengan demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat ditangani dengan baik dan terwujud Indonesia maju dalam kesetaraan gender. Karena bersama Lingkar Puan, kami menemani, mendampingi, dan membersamai. Salam Lingkar Puan. Terima kasih.